Jadi Red Light ini sebenarnya kalau saya mengutip dari Mas Haki tadi, drummernya Selokan Belakang itu bilangnya Red Light ini tempat berkumpul, ruang berkumpulnya dari band-band indie Jember. Eventnya diadakan annual setahun sekali. Jadi komposisinya itu kita itu mempertemukan band-band indie yang udah settle, yang udah duluan gitu kan, sama band-band baru yang lagi produktif nih, yang kita kemarin mereka ini ada di bawah radar, tapi pas udah ketahuan kirim materi, wah keren ya. Dan begitu kami ketemu pun ternyata apa ya, jatuhnya tuh kayak saling memotivasi gitu, yang senior ini. Hey Radio Star with Iksan Anugrah. Halo Sobat K, akhirnya kita ketemu lagi ya. Kalau kamu adalah milenial, masih ingat dengan kejayaan band-band indie Jember di era 2000-an awal. Karena Iksan pribadi yang hidup di masa-masa SMA, tahun 2008-2009, itu adalah masa-masa di mana band-band indie itu selalu datang ke acara-acaranya anak-anak sekolah, Sobat K. Jadi dulu ketika Iksan sama teman-teman OSIS kita bikin event, kita nggak kepikiran buat ngundang musisi nasional. Tapi yang kita selalu cari itu adalah band-band indie. Gimana caranya mereka bisa manggung gratisan di tempat kami. Dan hari ini Sobat K, kita juga akhirnya bisa bernostalgia lagi ya sama teman-teman di sebelah Iksan. Ini adalah mereka personel band indie di era 2000-an ya Mas ya? Iya. 2000-an. Jadi kalau Sobat K mungkin masih ingat dengan Mas David. Betul, salah. Mas Aden. Karena saya ketemu Mas Davidnya duluan. Kontekannya sama David. Iya, jadi yang di pikiran saya adalah Mas David. Padahal Mas Aden Baja Hitam. Hai Mas Aden. Halo. Alhamdulillah baik. Baik. Mas Aden sebenarnya domisili mana? Jember atau luar? Commuting Surabaya Jember. Iya. Jadi kerjanya di Surabaya, nanti weekend balik ke Jember kayak gitu sih. Oke. Mas Aden dan di sebelahnya. Jadi Mas Aden ini kalau sobatnya masih ingat, dia adalah posisinya apa Mas di Baja Hitam dulu? Di gitar. Di gitar ya. Paling ingat Baja Hitam itu adalah lagu-lagunya Who's Your Boyfriend ya. Terus Udara. Apalagi It's Not Easy. Pokoknya alirannya Britpop gitu kan ya. British ya. Coba British dan itu keren banget Sobat K. Sayang banget tapi nggak lanjut terus sampai sekarang nih Mas. Kenapa? Kita masih progres di album kedua ya. Produktif sekali ya 20 tahun. Cuman 2 album. Kita masih progres di album kedua, dikit lagi insya Allah tahun depan lah rilis. Amin. Kita tunggu ya Mas. Vokalis nggak berubah kan? Paling tambah gemuk. Okay. Sama baru merit dia bulan ini. Dia ini ya nonton ya, mudah-mudahan sekarang ya. Moga-moga aja. Mudah-mudahan nonton. Hai. Jadi termasuk Iksan ngefans sama Mas Iksan ya, Baja Hitam. Dulu dengerin siaran radionya loh Mas. Iya, dia jadi punya Mas juga. Iksan itu siaran di radio dan Iksan adalah pendengarnya. Di setiap weekend, bahkan kalau dulu itu radio-radio di Jember itu mereka punya program ya. Program khusus buat band-band indie. Jadi dulu ada chartnya juga. Aduh kita rasanya kayak tua banget ya Mas ya. Dan yang di sebelah saya dari tadi gak dikenal-kenalin, dia adalah Anji. Wow. Iya kan? Kenapa kurang topinya? Harusnya pakai topi. Jadi Mas Yoga, apa kabar? Halo, sehat dong. Sehat. Mas Yoga dari band yang berganti-ganti ya Mas? Iya. Boleh dong Mas cerita Mas, band apa aja Mas? Maroon 5, Green Day. Jadi dulu aku pernah ngeband sama 13 O'Clock. Pernah ngeband sama Ingersoll. Kemudian banyak bantu band juga. Terus ngebantu The Baja Hitam. Terus sekarang lagi ngebantu Nurin Brotherhood Hardcore. Terus kalau member tetapnya aku tetap aktif di band namanya Tone Library. Oke, Tone Library. Baik. 2 orang hebat-hebat Sobat K ya. Mereka yang membesarkan musisi
indie, musik indie di Jember ya tahun 2000-an awal, bahkan kalau Mas sampai sekarang masih yoga Sampai ya. sekarang. Mas Aden sebenarnya juga masih jalan ya, Masih. cuman mungkin karena pisah-pisah ya Mas ya. Berjauhan. Oke, tapi kalau dari Mas Yoga sendiri teman-teman gimana? Berdekatan atau pisah-pisah nih sekarang? Domisili Jember semua. Oh, Jember semua. Jember semua. Oke. Jadi masih aktif ngeband. Aktif banget ya. Aktif ngeband. Oke, Sobat K, kalau mungkin kamu ngelihat posisi kita ada di mana, kita nggak di Studio K Radio, tapi kita ada di WTC, tapi WTC-nya bukan yang di Amerika. WTC-nya adalah Warung Tak Cafe. Main-main dong, datang ke sini ya, Ya. di Jalan Belitung. Oh, ke sini sering-sering ya bisa ketemu sama Mas berarti ya? Bisa. Oke. Tongkrongannya. Tongkrongannya adalah di sini, Sobat K. Dan nanti kita juga akan nyobain salah satu produk dari WTC, yaitu apa namanya nih? Kopi Kades. Mantep lah. Kopi Pak Kades. Oh, kopi Pak Kades. Paknya kurang, endorse-nya lumayan sekarang. Baik, Sobat K, di belakang ini kamu bisa ngelihat langsung itu adalah tulisan Red Light, dan yang ketutupan dengan badan-badan kami yang besar itu adalah Emergency. Jadi Red Light Emergency salah satu event yang kalau kamu juga dengerin K Radio dan kamu biasanya mantengin Instagram kita, biasanya kadang-kadang kita juga bantu post nih Red Light Emergency. Sebuah event yang nanti akan dipersembahkan di akhir tahun nanti. Sebenarnya ini event apa dan ini jalannya itu seperti apa? Kayaknya kita langsung aja. Ya. Enaknya sama siapa dulu? Mas Aden dulu atau Sama Mas Yoga Aden dulu karena runutan sejarahnya. Oh, right. Oke. Jadi Red Light ini Mas Aden memang tempatnya anak-anak band indie atau nanti seperti apa, Mas? Iya, jadi Red Light Emergency ini sekarang udah di seri ke-7. Dulu pertama kali sekitar tahun 2014, seingat saya 2014 kalau nggak salah. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Aduh lupa. Jadi juga sempat ada jeda waktu yang lumayan panjang di Red Light 4 ke 5 gitu. Itu ada kekosongan banget yang pas COVID waktu itu lumayan kosong. Jadi Red Light ini sebenarnya kalau saya mengutip dari Mas Haki tadi, drummernya Selokan Belakang itu bilangnya Red Light ini tempat berkumpul, ruang berkumpulnya dari band-band indie Jember. Eventnya diadakan annual setahun sekali. Jadi komposisinya itu kita itu mempertemukan band-band indie yang udah settle, yang udah duluan gitu kan, sama band-band baru yang lagi produktif nih, yang kita kemarin mereka ini ada di bawah radar, tapi pas udah ketahuan kirim materi, wah keren ternyata, dan begitu kami ketemu pun ternyata apa ya, jatuhnya itu kayak saling memotivasi gitu, yang senior ini yang tadinya tertidur gitu jadi kebangun, kayak misalkan kemarin itu ada cerita From This Accident waktu mungkin teman-teman K tahu band From This Accident ini waktu Red Light seri kelima kemarin itu sebenarnya juga mereka tertidur pulas pas mereka dipanggil ke Red Light 5, pulang langsung record satu album. Wih, jadi gitu. Dan kita juga waktu ketemu teman-teman yang muda-muda juga, ternyata mereka juga, mana nih abang-abangan gue gitu kan. Ternyata mereka baru tahu juga, oh ada From This Accident, ada The Bajaj Hitam, ada Server Sick yang lebih lama lagi gitu, macam-macam, dan mereka termotivasi untuk membesarkan bandnya bersama istilahnya abang-abangannya ini di sini gitu. Baiklah. Tempatnya berkumpul band-band indie Jember ya Mas ya. Red Light Emergency, dan ini udah dari 2014. Ya, Oke, 2014 sekarang yang ke-7. Wow, berarti udah cukup lama ya Mas ya. Lumayan. Oke, udah cukup lama, tapi waktu pandemi off dulu? Iya, sempat off. Berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Baiklah. 21. Ya. Yang kumpul di sini dari semua generasi Mas. Dari Mas Aden sampai yang sekarang atau Betul. gimana? Jadi kalau kita kalau bilang generasi awal itu band-band indie itu tolak ukurnya mungkin ada dulu komunitas namanya Finger, kolektif Finger, indie ya. Group Jember. Jadi waktu itu album pertama yang nongol itu di tahun 2004 namanya Two Face. Itu salah satu band pertama yang ada di situ tuh namanya Server Sick, itu generasi pertama. Ya, ada lagi sih kalau patokannya Finger, ya yang pertama itu ada namanya Server Sick.
Terus setelah itu di 2005 baru Baja Hitam masuk gitu di 2005. Itu saya waktu masih semester 4 kayaknya waktu itu. Oh my god. Waktu masih langsing. Masih langsung. Oh iya. 2005 saya SD, Mas. Enggak, udah SMP kelas 1. Kayak gitu. Terus ya sampai sekarang yoga juga waktu itu pas 2012 saya masih aktif di Finger sebagai pengurus. Yoga ini juga masih SMA waktu itu. Yes. Oh iya. Join di Finger. Kita hampir seumuran ya Mas ya. Iya. Oke. Mas Iksan kelahiran berapa BTW? Aduh. Tahun semuanya 90-an lah. Ya 90-an. Kita semua 90-an termasuk Mas Aden. Termasuk Mas Aden. Ya, 90. Lanjut Mas Aden. Ya kira-kira kayak gitu. Iya. Cuman kalau sekarang memang di luar grup kolektif ini memang banyak sekali ya, terutama band-band kampus. Kemarin juga sempat dengar cerita kalau di band-band indie yang ada di kampus ini katanya sungkan gitu. Oh ya, malu atau apa ya, kagok lah bahasanya kalau mau ngumpul sama yang padahal kita generasi awal. Kita tuh sangat pengen ada regenerasi terus nih di Jember. Dan kalau mungkin Mas Iksan dulu di era 2012 sampai 15 itu kan hampir semua event itu harus ada band indinya nih. Iya, band Jember biar keren itu. Kayak gitu. Nah, mungkin siklusnya sekarang ada perubahan. Jadi sekarang banyak yang suka kayak Mayor Lab kayak gitu sekarang. Itu juga gitu. Salah satu. Jadi ayolah jangan tidur terus nih band-band indie yang dulu hype gitu kan. Kita harus tetap ada di permukaan dan regenerasinya ada terus kayak gitu lah. Iya, contohnya kayak Mas Yoga ini ya kan ya. Mas Yoga dari zaman berapa? 2012. Kalau 2009. Iya. Oke, dari 2009 sampai sekarang perjalanannya kan udah berlintas generasi nih Mas. Yes, kalau dibedain Mas, band-band indie zaman dulu awal-awal ya itu kan masih bareng sama Mas Adin dan kawan-kawan. Sampai yang sekarang itu bedanya di mana Mas? Bedanya itu di bagaimana kita menggunakan media sosial pertama itu. Pertama itu. Kita juga nggak pernah menyangka kalau ternyata di era sekarang itu sosmed itu sangat berpengaruh. Nah, kalau dulu kita begitu solid, kita sama-sama teknologi kan belum berkembang pas saat ini. Handphone masih pakai SMS ya Mas ya? Ya, masih SMS, masih minta MP3. Iya. Jadi kelangkaan akan suatu aku butuh lagunya Baja Hitam nih, aku harus minta siapa. Jadi akhirnya itu kan memotivasi untuk kita untuk cari lebih tahu, lebih feelingnya aku lebih kuat. Kalau sekarang kan kayak misal untuk mendapatkan suatu barang kan lebih mudah. Oh ternyata gini, lagunya gini. Ya itu mungkin akhirnya bondingnya antara aku yang butuh barang itu kayaknya lebih kurang sih. Itu perbedaannya mungkin di situ. Kalau dari sekarang personilnya Mas, generasi apa nih? Z atau milenial? Enggak, tetap milenial. Tetap milenial ya. Tetap milenial. Kalau dilihat Mas, sekarang Mas kan masih eksis nih di band indie Jember. Itu apakah anak-anak Gen Z juga ada yang mereka menciptakan band-band indie Mas? Banyak. Akhir sebagai musisi indie. Ternyata banyak. Dan bersyukurnya mereka jauh lebih expert jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Expertnya di bidang apa itu bisa dibilang? Musikalitas, skill, terus bagaimana memanage. Nah, akhirnya kan kita yang sebelumnya tidak pernah tahu akan pengetahuan itu, mereka tahu, kita juga bisa belajar. Betul. Keren ya. Dan sebenarnya jadi Sobat K kalau mungkin selama ini mikir-mikir band indie Jember apa aja, banyak ya kan? Banyak banget. Tapi yang jadi pertanyaan juga, kenapa akhirnya kok anak-anak itu kadang lebih suka musik-musik yang munculnya di media sosial duluan ya, yang lagi FYP ya, jadi backsound FYP. Sehingga banyak sekarang media-media itu mereka jadi hits player nih Mas. Mereka jadi hits player bukan lagi hits maker. Dan ini juga yang gak usah jauh-jauh lah dari media ini ya. Dia juga seorang hits player. Nah itu gimana kira-kira kalau dari para musisi indie melihat fenomena seperti ini Mas? Kalau menurutku itu nggak masalah sih, karena menurutku segmennya beda. Karena kita juga target audiensnya juga
beda. Bagaimana kita ngasih treatment ke audiens juga beda. Jadi kita lebih apa ya, kasarnya dalam tanda kutip itu konvensional. Yang lebih didekati yang paling dekat banget. Contoh ke tongkrongan sini. Dari obrolan tongkrongan sini nanti diperkuat lagi ke teman-temannya. Jadi lebih mengembalikan rasa kepemilikan yang sempat bilang itu. Yang dulu pernah ada ya Mas ya. Kalau dari Mas Adin gimana? Sebenarnya pertanyaan kayak gini ini juga muncul dulu sih, meskipun belum sosial media sekencang sekarang ya. Jadi ada masanya di ketika band-band indie di era 2010-an waktu itu juga kan pada kenceng banget. Terus ada jarak antara bahasanya hits player sama hits maker ini kan. Waktu itu salah satu pengurus Finger senior yang saya hormati juga waktu itu, ingat namanya yang terhormat Mas Mungki gitarisnya Tamasya, sama Linde ya, basisnya Linde juga. Bahasanya sih dulu sesimpel ini dia ngomong, sampai sekarang masih ingat. Dia bilang gini, wis gak usah ada perbedaan. Ya, bener kata Yoga, ada segmennya masing-masing. Mereka bermusik buat cari duit, kita cari duit buat bermusik. Gitu. Ya. Sesimpel itu aja gitu. Jadi ya juga sih, ngapain sih kita ada gap kayak gitu-gitu. Kadang saya juga main musik buat nyari duit, kadang-kadang kayak gitu sih. Benar. Udah masuk kategori cinta lah ya Mas ya. Ya gitu-gitu. Balik lagi Red Light Emergency, nanti kita malah lupa nggak promosiin acara ini Mas. Jadi acaranya kapan? Red Light Emergency rencananya di 28 Desember 2024. Jam berapa, di mana nanti eventnya? Startnya nanti akan dilaksanakan di Court Cafe. Di Jalan Tidar, mulai dari jam 3 sore sampai jam 11. Mulai sore sampai 11. Wah, jadi jangan sampai kelewatan Sobat K, tanggal 28 Desember, hari Sabtu malam Minggu juga ya. Yes, betul. Sabtu malam Minggu silakan, terutama buat yang suka sama band-band ini Jember, yang nonton mungkin sekarang ada di luar Jember, pulang ke Jember silakan. Nanti bisa ketemu sama banyak sekali band-band indie dari lintas generasi. Siapa saja band-band indinya nanti ya, kita ngobrolnya, kita jeda dulu karena sebentar lagi ada yang mau perform dulu Sobat K. Kita nikmati performnya sambil kita minum kopi Pak Kades dari WTC. Pak Kades, nggak tuh?
Terima kasih Sobat K, kamu masih mengikuti K Radio Star yang hari ini kita siarannya dari WTC, Warung Tak Cafe. Sobat K bisa nonton langsung di YouTube, yang lagi dengerin di radio sekarang, langsung ke YouTube, bisa ke live streaming kita di aplikasi Noise maupun di website K Radio. Nah, di sebelah Iksannya adalah senior-seniornya band indie. Berarti kalau K-pop itu kan ada K-pop generasi 2, K-pop generasi 3. Jadi kalau band ini bisa dibilang Mas Aden TBH ini generasi kedua. Berarti era-eranya ini ya. Kalau kita bilang girl band, boy band itu Suju gitu ya. Atau mungkin Girls Generation. Yeah. Nah, jadi era generasi keduanya band indie Jember itu adalah Baja Hitam. Terus ada Night to Remember ya Mas ya. Night to Remember. Termasuk bandnya Mas Yoga ini juga ya. Iya. Yeah. Itu masuk generasi kedua. Atau generasi pertama Mas? Generasi kedua. Kedua. Iya, Janganlah kalau pertama. Oke. Janganlah. Kan kita seumuran, Mas. Iya. Dan nanti yang akan datang ke Red Light ini apa aja nanti, Mas? Nanti akan ada ini band lintas generasi ya. Iya. Jadi ada band pendatang baru namanya Uluhara. Jadi mereka itu masih baru masuk kuliah seingat saya. Oh, walah. Jadi band Uluhara ini layak untuk kalian tonton juga. Sangat recommended. Terus ada Roja ini juga lintas generasi. Terus ada Selokan Belakang. Iya. Terus ada siapa lagi Mas Aden? Ada Second Story. Ada Watch Out Hardcore. Terus ada Tamasya. Ada Kos Belindu. Jadi besok itu ada 10 performer. 10 performer. Bandnya Mas Aden gimana? Itu si abang vokalis lagi sibuk di Jakarta sebagai produser film. Aduh, puyeng juga sekarang. Iya. Beberapa seri itu Iksan lihat ya, kredit title-nya produser Iksan Sasmita. Luar biasa. Ternyata ini ya memang ya, karena mungkin jarak dan waktu ya yang nggak mungkin. Betul. Kan. Sehingga mungkin kalau Sobat K yang dulu ngefans juga sama The Baja Hitam nggak bisa lihat dulu ya nanti ya. Moga-moga tahun depan lah. Mudah-mudahan tahun depan. Tapi lihatnya yang lain aja ya. Yang lain masih banyak juga yang lebih bagus. Sama-sama bagus Mas. Jangan bilang lebih bagus, iya kan? Kelihatan banget merendahnya. Asik, merendah nggak tuh? Ya. Baik, lagi kita ngobrolin soal musisi indie, karena kalau dilihat sekarang ini kan musisi indie itu dari gaya musikalitasnya aja udah beda ya, sama betul. Musisi major label ya. Kan? Sebenarnya emang musisi indie ini mereka bisa sebebas itu ya Mas ya untuk berekspresi ya. Iya betul. Oke. Betul. Ya karena kan kalau band major itu semua ditanggung dari records kan, records dari mulai produksi, distribusi, promosi segala macam mereka yang tanggung gitu. Jadi kadang sampai mempengaruhi musikalitasnya juga harus apa yang ada di segmennya si mereka yang ngejual ini gitu. Kayak gitu. Kalau kita kan atau musisi independen ini kan mereka semua yang nanggung gitu. Istilahnya mulai dari produksi segala macam mereka yang nanggung ya semau mereka aja gitu. Kayak gitu sih. Gimana mereka memasarkannya dari musikalitas juga semau mereka aja. Produksinya kayak gimana ya terserah mereka. Kayak itu aja sih bedanya. Kerasa banget kok Mas. Jadi ketika tahun 2022 aja ya kita lihat banyak sekali musisi yang pada eranya mereka ke genre mellow-mellow ya kan ya. Lagi galau-galaunya itu ya tahun-tahun 2022 setelah pandemi ya. Tapi ketika ngelihat musisi indie mereka tetap sama jalurnya. Itu yang akhirnya membuat inilah perbedaan dari musisi indie sama musisi major label. Buat Mas Yoga sendiri, ada kepikiran nggak Mas geser ke major label? Enggak sih. Oh enggak sih. Enggak. Kenapa Mas? Kan enak ya. Kelihatannya kayak di bawah label apa gitu. Wah ini terlalu tinggi mungkin bahas. Karena kalau jadi musisi major label tidak merdeka mungkin ya. Jadi musisi karena ya gimana mau kita bermusik kan karena kita cinta dengan musik yang kita bikin. Rasanya kan jadi tidak merdeka ketika sesuatu hal itu harus dibikin bukan murni dari hati kita. Mungkin gitu sih.
ketinggian ki aku bosan. Oh enggak. Enak kok bahasanya. Bisa lah Gen Z menerima ya kan Mas? Aku yakin Gen Z sekarang memang seperti itu. Mungkin karena ya bagaimana mereka, pola pikir mereka kan juga berbeda dengan kita yang milenial. Jadi mereka itu jauh lebih jujur, jauh lebih apa adanya. Jadi mereka proses meng-create sesuatu mereka itu jauh lebih natural. Oke. Itu good point-nya di situ. Iya. Banyak banget kok musisi indie yang mereka berhasil menembus pasar nasional ya Mas ya. Yes, betul. Contohnya aja Reality Club ya kan ya, yang betul. sekarang. Terus juga ada The Adams ya. Terus dulu itu Pas Band ya kan ya. Pas Band itu indie ya. Itu bisa dibilang Di awal ya? band indie yang awal-awal di Indonesia. Pas Band. Belum lagi yang lain juga solois Nadine Amiza, dia juga seorang musisi indie. Nah tapi gimana nih Mas enaknya biar musisi-musisi indie lokal Jember mereka juga biar semangat gitu. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya nggak ada yang membedakan kok ya dengan anak-anak di Jember ini Mas. Kalau mengutip kata-kata siapa ya dulu ya, kayaknya yang ngomong ini si Abdi Sleng gitu kan. Ya bikin karya sesuai dari hati supaya nyampe ke hati pendengarnya. Itu aja sih. Gitu. Jadi nggak usah yang harus mikirin kiri kanan. Kalau kiri kanan mah udah gimana nanti karya itu kita lempar, ya udah. Semua tergantung dari pasar apakah bisa menerima. Pada dasarnya semua bisa dipasarkan kalau kata efek rumah kaca ya kan. Semua ada segmennya. Semua gitu. ada segmen. Betul. Gimana kalau Mas Yoga yang masih terus bertahan di industri? Ini yang menarik ini ya, yang lagi aku pelajarin sekarang itu bagaimana reality club besar dan bagaimana Fish itu besar sekarang ataupun Hindia itu besar sekarang. Hindia. Itu ternyata mereka adalah band kampus. Band kampus. Betul. Dan dibesarkan oleh teman-teman kampusnya sendiri. Kira-kira memungkinkan nggak sih kalau kita melakukan hal itu diterapkan di Jember? Harusnya bisa dong, kan gitu. Bagaimana caranya untuk memodifikasi apa yang mereka terapkan di sana? Harusnya bisa lah. Masa inaugurasi dangdutan kan ya gimana? Tapi Mas, sekarang kok anak-anak pelajar ya, itu mereka udah mampu yang undang musisi sampai nasional itu loh. Wow, ya kalau itu ya. Iya kan, bahkan kemarin aja dari beberapa fakultas lah di universitas di negeri di Jember, itu mereka ngundangnya nggak main-main. Kemarin Jola. Yes, terus mereka ngundang Bernadia. Hindia juga kemarin kesini ya. Nah itu dia. Gimana cara untuk membuat band-band lokal indie ini bisa tetap akhirnya dikenal Mas oleh anak-anak ya Gen Z lah istilahnya sekarang? Ya tetap kita harus menjaga komunikasi ya. Yang aku akuin sampai sekarang yang terjadi adalah ada gap, ada jeda di mana kita kehilangan momen untuk membangun komunikasi itu. Jadi memang harus. Gimana itu? Karena rentang usia kita terlalu jauh. Itu tidak memungkiri bagaimana cara kita berkomunikasi dengan. Padahal wajah nggak ada jauh, nggak ada bedanya. Iya, betul sekali. Yang hadir juga sekarang ini. Iya. Jadi memang harus ada jembatan tengahnya. Nah, bagaimana kita menciptakan jembatan tengah ini? Makanya kita adakan red light emergency. Di ruang bertemu ini, kita akhirnya bisa membangun relasi juga, komunikasi juga. Ini bukan demi kepentingan red light emergency, tapi demi kepentingan kita bersama. Wih, aku diplomatis banget. Mas, kayaknya kalau misalkan pemilihan calon kepala, wow. Berikutnya bisa ya Mas ya? Enggak, jangan. Dari background musisi ya kan ya, merangkul anak-anak muda nantinya. Tapi Mas, ini Red Light sudah jalan sampai musim yang ke-7. Dari 1 sampai ke-6 nih Mas Aden. Apa yang akhirnya membentuk musisi-musisi indie lokal Jember ini? Ada yang mungkin bisa membedakan dari Red Light pertama sampai ke-6 ke teman-teman indie Jember? Apa yang berubah ya? Visinya. Jadi waktu dari 1 ke 4 itu kalau bahasanya itu bahasa Jawanya tuh kelangenan itu apa ya? Kayak buat seru-seruan aja gitu, buat seru-seruan aja. Waktu Red Light ke-5 setelah pandemi kita juga mulai ngerasa ada jarak,
dan ternyata juga banyak talent-talent baru yang kita nggak tahu yang di bawah radar, dan mereka yang baru pun juga nggak tahu kalau di Jember dulunya kayak gitu. Nah, baru di situ muncul visi dari Red Light kelima ini. Saya bersama teman-teman juga bersepakat untuk konsisten jalanin Red Light Emergency ini tiap tahun. Ya tujuannya untuk membuat circumstances yang tadi disebutkan yoga gitu, supaya sesuatu yang kondusif ini bisa melahirkan sesuatu yang bisa ada terus di permukaan gitu, kayak gitu sih. Kalau eksis terus ya Mas band ini. Iya, kalau soal musikalitas saya yakin semakin kesini makin bagus. Waktu saya lihat Ulu Hara, Selokan Belakang, Roja, wah gila sih. Jadi kalau ngomong musikalitas, ini bener-bener sesuatu yang baru dan beda gitu loh. At least buat saya gitu loh. Kalau buat mereka mungkin ya emang zaman sekarang kayak gini gitu. Kalau buat saya, wah keren-keren ya ini sekarang kayak gitu sih. Karena Masnya kan juga melewati beberapa generasi betul, ya Mas betul. Dari zamannya Mas Aden di tahun 2005 ya. Sampai 2010, 2015, 5 tahun berikutnya 2020, sekarang udah hampir 2025. Udah perjalanan yang cukup panjang ini untuk Mas Aden, termasuk juga Mas Yoga. Mas Yoga dari 2009 sampai sekarang. Oke, luar biasa. Kembali lagi, Red Light. Kita buka di harga berapa tiketnya Mas? Kalau kita ngomong tiket ya sebenarnya kita tuh pengennya digratisin aja sebenarnya. Oh iya. Tapi biar kita tuh mengedukasi buat nonton ini, biar kita tuh kasih penghargaan buat musisi yang perform gitu lah. Kita untuk on the spotnya 40.000. Kalau early birdnya kemarin 30.000 udah lewat. Oh udah sold out. Udah lewat, tinggal yang on the spot aja 10.000. Harga yang sangat murah untuk nonton 10 band. 10 band gitu kan. Lu nonton band ngamen cuman satu lagu kasih 2.000. Iya. Nggak sampai satu lagu kelar cabut dia. Iya. Bahkan ketika lagunya baru ngejreng udah dikasih dia pergi. Iya, dicabut. 40.000 10 band. Kalau satu band 4.000 doang. Iya, betul. Murah banget sih. Itu masih dapat minum ya? Masih dapat minum lah. Dapat minum. Sebotol? Ya. Oke. Jangan sampai gara-gara sebotol jalan semboyongan nanti ya. Awas naik meja. Enggak, aman. Tenang aja Sobat K. Jangan berpikiran yang ke situ-situ dulu ya. Kita bercanda aja lah ya. Oke, nanti di Red Light Emergency, Mas kan bandnya banyak banget nih. Oke, ya. Pilih yang mana nanti Mas Yoga? Wah, gak ada pilihan. Kalau aku pribadi harus nonton dari awal. Oke. Harus nonton dari awal. Tapi maksudnya Masnya nanti ini perform di band? Enggak, aku untuk saat ini sebagai penyelenggara aja. Orang balik layar nanti ya, Mas ya. Ya, karena memanage serangkaian ini pasti bakal hektik. Jadi aku pengen fokus. Baik, Mas Aden datang kan nanti? Datang lah. Datang dong. Gimana ya. Datang. Ya iyalah panitianya meskipun di Surabaya datang. Harus datang. Nanti band-band indie yang dari zaman 2005-an itu juga banyak yang datang Mas, yang mungkin enggak perform juga tetap bisa datang. Jadi tetap memanfaatkan momentum ruang bertemunya. Iya. Itu bagus banget kata-katanya Haki, Selokan Belakang itu. Selokan Belakang. Oh iya. Oh alah Mas Haki. Hai Mas Haki. Selokan Belakang. Bentar lagi perform enggak? Wah sayangnya enggak. Oh alah. Performnya ditunggu nanti waktu Red Light ya. Kayak emang sengaja gak mau perform sekarang ya Mas ya. Biar naik. Oh siap. Oke. Jadi itulah Sobat K ya, kita ngobrol-ngobrol soal musisi indie Jember. Tentunya juga Sobat K pasti udah mulai kangen-kangen lagi yang dari kemarin terlalu banyak menikmati musik dari major label mungkin ya. Karena ya sekarang gak bisa dipungkiri Mas, soalnya kita buka medsos yang muncul FYP adalah lagu-lagunya band-band itu ya. Tapi dengan hadirnya musisi indie ini mereka punya kreativitas tersendiri. Kita bisa mendapatkan genre-genre yang berbeda itu ya. Betul. Contohnya aja ada ya genre-genre seperti band-band ada metal juga, ada metal, ada hardcore, ada pop. Jadi dari 10 band itu kita memang
kasih 10 genre yang berbeda. Betul. Gitu. Genrenya Jadi biar ternyata di Jember itu ada band genre A, B, C, D, E, F, G ya. tapi jangan salah loh kan. Kalau yang FYP itu kan belum tentu major. Oh iya benar. Kayak kemarin Bernadia itu major apa indie? Iya ya. Indie. Coba kita browsing dulu. Oh, indie kan ya. Indie. Nah, dia itu kan sebenarnya kalau orang lihat suaranya kurang teknikal atau gimana kalau bahasanya. di kompetisi. Betul. Tapi kan dia menemukan cara, menemukan warnanya untuk nyampe di hati pendengarnya gitu. Sampai kemarin dapat banyak penghargaan kan kemarin itu. Itu sih sebenarnya poinnya itu. Keren banget emang. Oke, nanti di acara ini Mas mungkin ada do's and don'ts bagi pengunjung. Tidak boleh bawa anak, mungkin tidak boleh bawa istri atau seperti apa nanti? Standar sih, paling do's and don'ts-nya kalau untuk do's-nya pakai pakaian yang relax, yang ala-ala konser, jangan rapi-rapi banget, jangan celana buat kondangan ntar robek lagi, jingkrak. Paling sama apa ya? Makan dulu. Atau enggak di sana juga udah nyediain makanan ya, aman ya. Aman. Terus kalau dons-nya mungkin ini ya, jangan ada bawa alkohol, terus narkoboy. Kayak gitu. Jangan sampai gara-gara sebuah tol minuman dia jalan sempoyongan nanti. Ntar rusuh di sana. Waduh. Rusuh. Siap. Kita balik lagi ke perjalanan. Memang kita sengaja Mas diselang-seling gitu. Iya. Biar nggak kelihatan direct selling acara ini. Titik terendah ketika menjadi seorang musisi indie dari Mas Yoga. Kalau buat aku pribadi titik terendah ya. Ketika mentok nggak ada ide. Itu benar-benar titik terendah. Akhirnya kita nggak punya sesuatu untuk disalurkan. Jadi nggak ada. Aku mau bikin karya tapi aku nggak punya semangat. Itu benar-benar titik terendah buat aku pribadi. Bukan karena nggak ada uangnya, aku bukan. Bukan. Uang bukanlah segalanya ya Mas. Enggak. Iya dong. Enggak. Bekerjalah untuk ngeband. Wih, siap. Mas Aden, Apa ya? titik terendah ketika menjadi seorang musisi indie. Waktu masih belum kerja settle kayak sekarang deh Mas. Iya, yang paling berasa sih perbedaan visi. Gitu sih. Jadi kita berkarya itu kita kan kepalanya nggak cuma satu ya. Iya. Ada 4-5 orang yang punya pikiran sendiri-sendiri. Saya pengen gini, dia pengen gitu, lu pengen gimana gitu sih. Tapi sebenarnya itu juga jadi sesuatu yang bagus juga sebenarnya sih kalau berevolusi lah kan bahasanya, mereka punya pemikiran yang baru atau apa gitu. Sama yang paling berasa sih sekarang jarak sih. Jarak. Iya, meskipun kita bisa produksi jauh-jauhan, sebenarnya udah kelar sih album kedua, cuman kita belum rilis itu aja sih. Sama kesibukan gitu sih. Itu ya titik terendah, tapi nggak nangis sayangnya ya. Enggak. Ngobrolin titik terendah ya. Nggak ada lah ya buat anak-anak indie. Dulu itu Iksan ketika dengerin lagu-lagunya band indie ya, selain denger di radio, download. Ya, Sorry betul. ya. Jadi download Ya. Dulu kan ada Download banyak-banyaknya. Itu gimana kalau musisi indie menanggapi kayak gini? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Kalau kita dulu malah nge-share linknya. Download di sini, lagu kita ada di sini ya. Jawab dulu. Kalau sekarang kan mungkin diviralkan. Kalau zaman dulu kan diviralkannya kan beda. Iya. Dulu lah sebanyak-banyaknya sebarkan ke teman-teman. Kalau sekarang kan diviralkan kan harus pakai video. Nah, Oke. iya kan. Caranya Itu bentuknya beda. Caranya Iya. beda. Terakhir, definisi sukses di industri musik kalau menurut Mas Yoga seperti apa? Di industri musik, sukses di industri musik. Yang sukses tuh kayak gimana sih Mas? Iki pendapat pribadi Iya ya, dong, ya? Mas. Pendapat pribadi Masa ya. pendapatnya Wow. Oke, ntar. Berbahaya. Aku merasa sukses ketika aku berhasil di musik ya. Aku berhasil untuk menyadarkan banyak orang. Oke. Nah, ini lebih asik. Menyadarkan dari Menyadarkan. kerasukan. Oh no. No.
Ini mungkin lebih asiknya ketika kita besok kita bisa dikasih kesempatan buat ngobrol di radio lagi ya. Oke, bisa. Kita bahas apa yang belum kita kerjakan. dibahas di Ya. sini. Jadi aku merasa sukses ketika musik yang kita bikin itu bisa menyadarkan banyak orang. Itu kaitan menyadarkan banyak orang tentang banyak hal, terutama tentang psychological. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam. Ngobrol entah di radio, di kafe apa lagi. Yes, betul. Nanti kalau dibahas di sini, habis di sini, besok gak ada obrolan lagi. Iya. Itu yang nanti kita tunggu-tunggu ya, berarti ya nanti ya, Mas Aden. Gak jauh beda sih. Jadi tolak ukur untuk kesuksesan sebuah band atau seorang musisi itu ya karyanya nyampe dan konsisten, itu aja sih. Karena kalau nggak nyampe juga nggak akan menginspirasi. Gitu. Jadi ya yang utama sih menginspirasi. Harus konsisten dulu, konsisten baru bisa nyampe. Kalau udah nyampe, nah itu menginspirasi. Itu sih harapannya. Kayak gitu sih. Iya, karena definisi sukses tiap orang tuh beda-beda ya, Mas ya. Ada yang mungkin menurutnya sukses tuh kalau dia sudah punya jabatan ya. Di band indie dia jadi apa gitu ya, dia paling diandalin gitu ya. Ada juga yang mungkin dari sudut pandang seperti Mas Yoga, seperti Mas Aden, atau Sobatnya juga mungkin punya definisi sukses tersendiri. Gak kerasa karena obrolan kita katanya nggak boleh lama-lama di sini, Mas. Boleh. Soalnya kan ini sekarang juga ini ya suasananya sekalian teman-teman mau perform nanti, takutnya kemalaman kosnya ditutup. Waduh, tinggal loncat pagar aja. Takutnya kosnya ditutup. Jadi boleh dong nanti disampaikan lagi nih buat Red Light Emergency highlight dari Mas Aden dan Mas Yoga. Silakan. Siapa dulu? Oke. Jadi jangan lupa buat teman-teman datang di Court Cafe tanggal 28 Desember 2024 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Karena ada banyak performance dari band-band indie lintas generasi dan lintas genre yang pastinya keren banget dan cutting edge. Wah, nggak cuman FYP tapi cutting edge. Yes, betul. Oke. Keren banget pokoknya, nanti ditunggu ya Sobat K ya tanggal 28 Desember. Silakan beli tiketnya sampai habis. Sampai seluruh tempat di Court Cafe itu gak muat gitu ya. Nggak ada pembatasan, kok gak ada PSBB. Nggak ada yang aneh-aneh lagi udah. Pokoknya semuanya bisa datang tanggal 28 Desember. Kalau mungkin sekarang nggak sempat belinya kan bisa beli di loket.com atau mungkin Sobatnya bisa beli di on the spot juga bisa. Ajak siapapun, nggak apa-apa. Bawa anak nggak apa-apa. Karena kita udah tahu lah milenial udah pada punya anak, mungkin sekarang ada yang masih belum juga nggak apa-apa. Mau bareng sama siapapun silakan Sobat K bisa datang ke eventnya Red Light Emergency, ketemu sama band-band indie lintas genre dan generasi tanggal 28 Desember 2024 di Court Cafe mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Thank you banget loh Mas Aden. Terima kasih K Radio. Mudah-mudahan kita ngobrolnya bisa lanjut lagi nanti ya. Habis ini mau perform band apa ini Mas? Perpaduan. Gimana? The Baja Hitam versi light. Oh, The Baja Hitam versi light. Oke. Iya, karena nggak ada vokalisnya. Iya ya. Nggak bisa Mas, meskipun nama kita sama. Aduh, ya. Nggak bisa, saya nggak bisa. Ini bukan Iksan Sasmitanya ya. Oke, thank you juga Sobat K sudah ngikutin K Radio Star Road to Red Light Emergency yang ke-7 tanggal 28 Desember 2024 nanti. Sampai ketemu lagi di K Radio Star edisi yang berikutnya. See you. Bye.